Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian semua kabarnya? Semalam aku nggak upload video ya, soalnya aku pergi keluar rumah. Terus apa ya? Sedikit ini sih me time gitu ya. Walaupun bukan di weekend, aku me time dong. Iya, kebetulan aja gitu, jadi pengen me time ke mall, potong rambut, haircut, terus apa lagi tuh, beli snack, beli permen, terus makan ramen, seru banget. Yang mau aku jelasin di sini adalah bukan aku pamer dengan apa yang aku lakuin, cuma kayak aku pengen kalian juga boleh loh sekali-sekali me time gitu ya. Sekali gitu dalam sebulan atau sekali dalam beberapa minggu me time. Apa aja yang kamu suka, nggak usah yang mewah, nggak usah yang luxe gitu, sekedar misalnya minum kopi sendirian keluar gitu ya, atau misalnya makan makanan apa yang kamu suka. Kebetulan karena kemarin aku lapar jadi aku makan ramen gitu ya, bukan yang emang favoritnya ramen sih. Terus aku apalagi kemarin haircut, karena emang aku udah lumayan lama nggak potong rambut. Bayangin aku setahun nggak potong rambut. Terus apalagi ya, iya kemarin beli snack kayak permen-permen gitu yang kayak pengen aku buat di rumah gitu kan, kalau lagi bad mood atau kayak butuh yang manis-manis. Kadang aku suka makan jelly candy yang warna-warni itu loh, iya kan, sama snack-snack lain ya. Itu ya, pokoknya aku pengen bilang kalian juga perlu me time sesekali biar nggak boring. Beda loh, me time diri sendiri sama pergi bareng-bareng temen itu beda, rasanya beda banget ya. Kalau sama teman-teman itu mungkin kalian bisa kayak refreshing gitu ya, atau sharing apapun deh. Tapi kalau sendiri itu kadang kayak suka dapat inspirasi, atau kita lebih kenal sama diri sendiri, lebih cinta sama diri sendiri. Iya juga ya, jadi kayak diri sendiri tuh ngerasa disayang, dicinta ya, self love-nya tuh ya ada banget. Itu sih yang pengen aku jelasin, apalagi buat kalian yang memang kerja terus ya kan, ya sekali-sekali boleh gitu. Kalau misalnya dibilang, kak aku kan udah sering self reward, iya sih, tapi beda aja gitu, luangin waktu buat diri sendiri sama kasih sesuatu atau hadiah ke diri sendiri itu beda rasanya. Intinya nggak usah ya yang mewah-mewah, yang sederhana juga oke. Oke, itu aja sih, kelamaan ya, udah nggak apa-apa. Kali ini aku mau bawain tarot reading gengs. Temanya yaitu keadaan dia setelah tidak berkomunikasi sama kamu ya. Keadaan ketika kamu sama dia udah nggak berkomunikasi, keadaan dia gimana sih kira-kira? Nah, nanti kita cek ya energinya dia pada saat nggak komunikasi sama kamu ya. Ini general reading, mungkin nggak resonate buat semua orang, mungkin beberapa hal aja yang resonate ya, jadi harap dimaklumi. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa hubungi kontak yang ada di box description ini ya. Langsung chat aja, nanti dilihat paket reading mana yang memang kamu butuh dan inginkan. Itu aja sih. Terus apa lagi ya, semoga video aku bisa kasih manfaat buat kalian. Semoga video aku bisa kayak memberikan pencerahan ya, dan hal-hal positif. Coba kalian bayangin sebentar seseorang, bayangin dia yang lagi kamu pikirin, bayangin dia yang kamu mau tahu energinya setelah kamu sama dia udah nggak berkomunikasi. Oke, aku kasih waktu sebentar aja. Oke, udah bayangin? Cepet banget. Iya, nggak usah lama-lama. Kita langsung aja ya gengs, santai aja, nggak usah baper ya, nggak usah dibawa baper maksudnya sambil nontonnya, fun aja. Keadaan dia setelah kamu sama dia nggak komunikasi. Pastinya kalian langsung menjauh sih ya, bener nggak? Ya, masuk akal. Namanya nggak komunikasi, pasti antara kamu atau dia pasti ada yang menjauh. Ya,
sebenarnya menjauhnya ini lebih ke ini sih, kayak ada gengsi ya, bener gak? Kan salah satu menjauh nih, terus di antara kalian ada yang gengsi kayak, ya udah ngapain masih dekat-dekat, orang dianya juga menjauh, orang dianya juga memutus komunikasi, ngapain gitu kan, pasti langsung ada yang gengsi, ngerasa kayak nggak diperjuangkan, ngerasa kayak dia udah nggak mau berusaha buat hubungannya. Ada yang merasa kayak apa ya, ya ngapain dipertahankan lagi ya. Aduh ada kucing guys. Kucing aku nyebel. Oke, sebentar. Aku ngerasa di sini ada yang memutuskan komunikasi ya, bisa kamu atau dia, tapi mostly kebanyakan mereka sih yang memutuskan komunikasi atau menutup komunikasi di antara kalian. Sebenarnya beberapa alasannya ya, entah alasan putusnya kalian, entah alasan pisahnya kalian, atau alasan nggak komunikasi kalian itu kayak masih abu-abu sebenarnya aku lihat, kayak belum jelas. Atau beberapa dari kalian mungkin mikir kayak nggak dapat alasan yang jelas, masih belum begitu jelas alasannya apa gitu, mereka mutusin kamu atau pisah dari kamu atau nggak mau komunikasi. Dan beberapa aku ngerasa ada energi yang ghosting ya, 50% lumayan banyak juga nih yang ghosting. Terus kalian jadi dingin hubungannya ya, jadi sama-sama diam. Diamnya ya udah pasif, sama-sama nggak ngelakuin apa-apa di antara kalian. Dan ini ngerasa kayak energinya ada yang tiba-tiba aja gitu, jadi nggak komunikasi, tiba-tiba nggak komunikasi, tiba-tiba jadi menjauh. Ada yang setelah nggak komunikasi, ada yang gengsi kayak ya udah sama sekali nggak mau kontak, sama sekali nggak mau hubungin, sama sekali nggak mau usaha ya. Karena kan salah satu ada yang nggak pengen komunikasi kan, tapi ada juga aku ngerasa yang setelah nggak komunikasi ada yang masih kayak berusaha atau minta closure. Ada yang kayak, ya kamu tuh kenapa ngilang, atau nggak ada kabar, atau kamu diemin aku. Ada juga yang ngerasa kayak gitu nih. Tapi aku ngerasa ada sebuah kayak kabar, ada yang kasih kabar atau kasih pesan, terus akhirnya kalian nggak komunikasi setelah itu. Jadi kayak ada closure mungkin dari seseorang yang bilang bla 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 and bla gitu ya, kenapa dia memutuskan kamu atau kenapa dia nggak mau komunikasi lagi gitu. Nah after that kayak ya udah kalian berjauhan ya. Dan di sini setelah kalian nggak komunikasi atau di hari akhir awal kalian nggak komunikasi, aku ngeliat ada emosi-emosi, ada emosional juga. Entah emosional karena nggak menerima alasan yang begitu jelas, atau emosional karena ya udah kalau kamu nggak mau komunikasi lagi, lo pikir gue aja, lo pikir lo aja yang bisa nggak komunikasi, gue juga bisa kok. Nah di situ ada yang kayak gengsi-gengsi gitu ya. Intinya ada seseorang yang kasih pesan sih aku liatnya. Setelah itu kalian nggak komunikasi lagi. Setelah nggak komunikasi keadaan dia berpikir buat move on ya, kayak ya udah buat apa gitu. Beberapa kan ada yang memang itu keputusan mereka, jadi mereka mikir kayak ya udah setelah ini gue move on, gue mau ngapain lagi, ya udah gue move on dari lo, seperti itu. Tapi ada juga yang kayak masih galau ya, dia masih galau, terus kayak dapat banyak support dari dari keluarga, dari orang-orang terdekat ya. Tapi kebanyakan kamu sih yang kayak galau terus dapat banyak support dari orang-orang terdekat. Kayak yaudah ngapain sih lo mikirin dia, move on aja, dia juga nggak peduli sama lo. Nah dia ngomong kayak gitu ya, teman-teman atau orang terdekat. Ada yang memang jadi fokus ke keluarga karena ngerasa kayak cuma keluarga yang ada ketika lagi ngerasain kayak gitu, lagi galau ya.
Ada yang memang setelah nggak komunikasi, ada yang berpikir yang benar-benar serius kayak ya udah nggak mau ingat-ingat lagi nih memori kenangan sama dia gitu atau sama kamu. Akhirnya ada yang memutuskan buat pindah kerja, pindah rumah ya. Pokoknya aku ngerasa ada seseorang yang pindah, move ke suatu tempat atau ke suatu pekerjaan ya, dengan maksud supaya bisa cepat healing, cepat move on dari seseorang. Karena mungkin udah terlalu deket, karena mungkin udah terlalu lama juga mungkin hubungannya. Dia takut nggak bisa move on, jadi satu-satunya cara dia memilih buat move. Mereka ada yang mau move on, tapi rasanya tuh kayak ketahan. Kayak ada yang nahan mereka. Ya mungkin mereka ada yang sulit buat move on, ada yang sulit buat healing, atau masih kebayang-bayang gitu ya, kenangan-kenangan yang indah. Jadi kayak kok susah ya move on-nya, kok susah ya healingnya. Tapi berusaha keras banget. Kayak ini kan kalau proses healing sama move on kan gak stabil ya keadaan tuh. Emosional, keadaan, apapun deh. Jadi dia berusaha buat ya pelan-pelan lah, stabil, pelan-pelan proses buat healing, buat move on. Ada mungkin energi kayak hubungan third party atau seseorang sudah ada yang menikah mungkin ya, sudah ada yang menikah terus masih punya pasangan. Mungkin di sini aku ngerasa seseorang ada yang sudah menikah tapi masih memiliki pasangan, masih memiliki istri atau suami gitu ya, tapi mungkin ada yang berselingkuh dengan yang lainnya. Akhirnya setelah nggak komunikasi dia balik lagi ke keluarganya, fokus ke keluarganya, ke istri atau ke suami dan ke anak-anaknya. Iya, dia pengen fokus ke sana. Aku lihat juga di sini ada yang kayak nyerah akhirnya. Nyerah setelah udah ngerasa berusaha semaksimal mungkin selama ini. Karena mungkin dia ngerasa sewaktu masih punya hubungan sama kamu, dia udah berusaha mati-matian, udah selalu effort, udah selalu menunjukkan gitu perasaan dan usahanya. Akhirnya setelah makin gak baik hubungannya, terus ada yang udah mau pisah, ada yang mau selesai, jadi dia ngerasa ya udahlah nyerah aja, buat apa dipertahankan, toh selama ini juga udah berusaha, bukan gak berusaha. Mungkin sekarang waktunya emang udah aku harus nyerah, emang waktunya buat aku mundur, emang udah waktunya aku lebih cinta sama diri sendiri ya. Jadi mau sampai kapan aku berjuang terus kalau ada seseorang yang memang gak mau berjuang? Kan capek juga ya berjuang sendiri tuh ya. Jadi kalau kita berjuang sendiri seolah-olah kayak kita yang ngemis-ngemis banget, kayak kita yang pengen banget sama seseorang ya kan. Padahal kadang kalau orangnya ditinggalin juga dia nangis ya kan. Iya kadang ya ada lah beberapa orang yang lucu, kayak misalnya ketika kita menjalin hubungan sama seseorang gitu ya, seolah kayak kita yang ngejar-ngejar dia, seolah kayak kita yang cinta mati sama dia, kita yang kayak mengemis-ngemis hubungan dan mengemis cinta ke dia. Tapi pas kita tinggalin, pas kita putusin, malah dia yang nangis, malah dia yang sedih, malah dia yang nggak mau diputusin ya. Ada yang kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini ada hubungan yang toksik juga sih. Karena saking toksiknya, jadi ya ada seseorang yang memang memutuskan buat udahan aja, buat selesaiin hubungannya, kira nggak komunikasi ya. Mungkin selama hubungan karena toksik ya, ada yang kayak benar-benar bertahan terus, akhirnya ya udahlah bye aja lah, capek juga lama-lama ya, kayak gitu. Ada juga yang setelah nggak komunikasi ya, ada seseorang yang kayak hidupnya tuh berantakan jadinya, dan hubungan kamu sama dia juga jadi berantakan, jadi renggang ya. Ada yang kayak jadi senang menyendiri, sendirian, dan ngerasa kesepian juga ya. Ada mereka yang ngerasa kesepian, belum terbiasa sendiri juga, belum terbiasa tanpa kamu. Mungkin selama ini kayak apa-apa sama kamu, kemana-mana, ngapa-ngapain sama kamu, terus pas sendiri, pas pisah ya kerasa banget gitu sendirinya.
Walaupun mungkin ya mereka juga punya temen ya, punya sahabat, tapi ngerasa ya tetap aja gitu kerasa bedanya pas kamu nggak ada. Ada juga setelah nggak komunikasi ya, ada mereka yang masih suka stalking, kepoin kamu, kayak masih pengen tahu, atau kayak masih pengen baik ke kamu. Ada yang kayak masih pengen saling berkabar, kayak saling nyapa gitu ya, komunikasinya. Cuma salah satu ada yang kayak udah benar-benar menutup komunikasi. Di sini aku ngerasa setelah kalian gak komunikasi, ada yang rindu ternyata. Ada yang rindu, ada yang kangen. Bisa kamu atau dia sih? Ya sedih lah, sedih gak komunikasi, tapi kayak dalam sedihnya ada yang kangen, ada yang rindu. Tapi gak ngerti melampiaskan kangen dan rindunya tuh gimana. Kan gak bisa ketemu kan, komunikasi aja gak, gimana ketemu gitu ya. Gimana mau ketemu. Ada yang sampai ke bawah mimpi juga saking kangennya gitu, kepikiran ya, terus sampai ke bawah mimpi. Ada yang berhari-hari sedih, ada yang berhari-hari nangis. Yang nangis-nangis ini kayaknya banyak feminin, tapi lebih kayak belum nerima aja gitu, belum bisa ikhlas sama apa yang terjadi ya. Jadi masih lemah, jiwanya tuh lemah, sampai ada yang nangis, sampai ada yang susah makan deh ngerasanya nih. Sedih banget, lemas, kayak benar-benar gak ada tenaga gitu ya. Ada yang sampai sakit juga ya setelah gak komunikasi ini. Soalnya kayak jatuhnya seseorang jadi kayak gak peduli sama dirinya sendiri, ngerasa gak worth it gitu ya. Ngerasa ya kecil hati, rendah diri, kayak dia aja udah gak mau sama gue, jadi ya mana ada orang lain yang mau sama gue lagi. Dia aja pergi dari hidup gue, mungkin gue memang gak se-worth it itu. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu juga. Padahal ya gak harus kayak gitu mikirnya. Yang positif-positif aja lah ya. Dan aku ngerasa energi, apa ya, ada sesuatu yang ditutupin. Setelah gak komunikasi, siapa yang menutupi sesuatu? Kayak ada sesuatu yang dirahasiain. Mungkin ada juga setelah gak komunikasi. Mungkin ada juga setelah nggak komunikasi ya, ada yang menyimpan perasaan, ada yang masih menyimpan rasa, menyimpan rindu, kangen juga ada. Tapi ya ditutupin aja, dia sendiri aja yang ngerasain itu ya. Dia nggak sharing gitu ya, entah ke kamu, entah kamu ke dia gitu, nggak sharing ke salah satu dari kalian kalau dia masih menyimpan rasa, kangen ya. Dipendam aja gitu perasaannya. Atau ada juga yang gini, setelah nggak komunikasi langsung dekat sama seseorang, tapi ditutupin hubungannya dari siapapun, ya, jadi dirahasiain, biar seolah kayak orang tuh nggak bilang, oh ternyata setelah putus lo yang duluan punya pacar, oh lo yang duluan punya kekasih ya, takut dibilang selingkuh mungkin ya, takut ada omongan-omongan dari luar yang nggak enak, kayak kok lo habis putus langsung punya pacar sih, langsung punya pasangan sih, jangan-jangan waktu lo sama dia lo udah selingkuh ya. Nah, ada yang kayak gitu, jadi kayak jaga image gitu ya. Padahal mungkin ya emang brengsek kali ya. Kayak gitu. Ada energi buaya aku lihat di sini. Ada seseorang yang kayak menutupi sesuatu. Ada juga yang energinya gini ya, mungkin saat seseorang masih in relationship ya, entah kamu atau dia itu kayak udah deket sama orang lain ya, entah PDKT, entah tebar pesona, entah flirting lah atau apalah, pokoknya ada seseorang yang masih punya hubungan tapi dia deket sama yang lainnya gitu. Nah setelah putus dan nggak komunikasi ya jadinya dia mungkin punya hubungan sama orang itu lebih serius, atau jadinya pacaran kayak gitu ya. Tapi mungkin salah satu dari kalian nggak tahu kalau ada seseorang yang memang udah dekat sama orang lain pas kalian masih berhubungan ya. Di sini ada energi yang kayak ada seseorang yang buaya lah, entah buaya betina atau jantan ya, dia menutupi sesuatu. Setelah nggak komunikasi, ada seseorang yang kayak mungkin ingin bertransformasi, kayak ingin memiliki kehidupan yang baru gitu ya, tanpa kamu atau tanpa dia, walaupun dia ngerasa juga sebenarnya belum benar-benar healing, belum benar-benar move on, tapi dia kayak udah berniat ingin membuka lembaran baru ya buat dirinya.
entah punya pasangan baru, entah ya sendiri aja. Tapi mostly kebanyakan pengen punya hidup atau lembaran baru ya buat dirinya sendiri sih, bukan sama pasangan yang baru. Karena aku lihat energinya banyak yang setelah nggak komunikasi atau kalian putus gitu ya, masih sendiri. Karena belum bisa healing atau move on, atau kalau misalnya di ghosting atau belum dapat closure, jadi mereka masih menunggu closure dari seseorang. Ini kabarnya gimana sih? Kenapa aku didiemin? Kenapa aku di ghosting? Kenapa dia menghilang? Aku salah apa? Aku kurangnya di mana? Nah, banyak banget tuh pertanyaan yang belum terjawab. Jadi ngerasa kayak digantung ya. Jadi ngerasa kayak hubungannya tuh digantung. Jadi kayak masih ada yang nunggu-nunggu ya. Gak enak sih memang kalau nggak dapat closure gitu ya. Jadi kayak ada seseorang yang masih menunggu. Makanya saran buat kamu ya, siapapun kamu, kalau misalnya kamu udah dekat sama orang lain, merasa udah dekat banget, ya nggak tau lah ya dia nganggap kamu apa, tapi lebih baik ya ada kabar atau kasih closure. Entah kamu misalnya mau berteman aja, entah misalnya kamu mau fokus ke karir, atau kamu mau fokus ke bisnis, atau kamu apalah, intinya ya kasih closure aja gitu. Bayangin kalau kamu ada di posisi dia, kamu nunggu-nunggu kabar seseorang, kamu nunggu gitu ya, kayak keputusan dari seseorang, itu kan gak enak. Kalau ditanya, kenapa sih harus kasih closure kalau misalnya mau menjauh atau gak komunikasi lagi sama seseorang gitu ya, atau kita udah gak mau? Karena kita gak tahu betapa sakitnya seseorang, betapa sedihnya seseorang, betapa terpuruknya hidup seseorang gitu ya, betapa sakit hatinya, kita nggak tahu ya. Kalau kita ya nggak kasih closure ke seseorang, kita menghilang tanpa kabar ya. Intinya kalau ada seseorang yang tersakiti, terluka gitu ya, kita kan nggak tahu kalau misalnya nanti kita suatu saat dapat karma buruk ya, pasti nggak mau dong. Nah, lebih baik lakuinlah yang baik-baik aja. Jangan sampai apa yang kita lakuin itu bikin sakit hati seseorang, bikin seseorang terluka. Ya ini aja, maksudnya dibalikin lah posisinya. Kalau kamu yang nggak dapet closure gimana? Kalau kamu yang nggak dikabarin gimana? Kalau seseorang menghilang dari kamu gimana? Pasti nggak enak kan? Ya sakit hati kan. Makanya jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin orang terluka. Jangan sampai nanti ada karma buruk ya yang datang ke kita. Itu kan gak enak jadinya. Oke, lanjut ya. Di sini ya aku bilang tadi nih ada 2 kartu kan. Ada seseorang yang ingin bertransformasi dan ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Tapi dia ngerasa kayak masih berat buat memulainya gitu ya. Walaupun dia ngerasa sebenarnya kalau dia move on, dia healing gitu ya, pasti dia lebih bahagia, lebih happy. Tapi ya dia masih ngerasa kayak berat gitu buat jalanin, berat gitu ya buat move on atau healing dan memulai kehidupan yang baru ya tanpa seseorang. Kayak masih ada ini sih energi-energi yang menunggu, aku ngerasanya ya, ada seseorang yang menunggu. Walaupun waktu di akhir gitu ya kalian dapat closure atau enggak, tapi masih ada yang kayak menunggu. Ada yang menunggu kejelasan, ada yang menunggu kayak supaya seseorang berubah dan balik lagi ke dia, kembali lagi gitu ya. Ya, kayak ada yang masih menunggu-nunggu pesan juga, tapi sebenarnya ada juga kayak energi di mana seseorang mau kasih kabar atau mau memberikan pesan. Atau ada juga yang setelah nggak komunikasi mungkin ya masih mau komunikasi, masih mau kasih pesan, teks atau apa gitu, mau hubungi, tapi ngerasanya kok berat atau takut ya. Takut ada ini penolakan mungkin juga. Ada yang setelah nggak komunikasi ya galau ya. Galaunya tuh gini, maksudnya kan harusnya ya misalnya setelah nggak komunikasi ya istilahnya ya ada sesuatu yang kalian lakuin. Entah kalian move on, entah kalian membuka hati buat orang baru, entah kalian fokus ke dirinya sendiri. Tapi ada seseorang di mana yang aku lihat kayak yaudah dia galau aja terus, dia kayak masih menyimpan rasanya ke kamu, masih menyimpan hatinya buat kamu, masih suka mikirin kamu gitu, kayak gitu aja tiap hari. Belum ada pergerakan, dia mau ngapain tuh belum ada, kayak dia harus move on, kayak dia harus healing, nggak ada. Di situ ada yang kayak gitu energinya.
masih memendam perasaan, masih menyimpan kangen, masih mau galau-galauin kamu gitu ya, atau galau-galauin dia ya, masih kayak gitu. Atau ada juga gini, keadaan setelah nggak komunikasi, kan setelah nggak komunikasi mungkin ada seseorang yang udah dealing sama orang lain ya, walaupun dia dealing sama orang lain, dia masih menyimpan rasanya mungkin sama seseorang, masih menyimpan rindunya sama seseorang. Jadi di hati dia itu ada dua orang. Iya, misalnya dia ya, setelah putus dari kamu atau setelah nggak komunikasi sama kamu, dia udah dealing sama orang lain, adalah dia dekat sama orang baru. Ya itu kan dilihat dari luarnya aja, dia dekat sama orang baru, sudah dealing sama orang lain, tapi di hatinya sebenarnya dia masih ada perasaan sama kamu, masih menyimpan rasanya sama kamu. Karena kan mungkin di sini ada yang nggak jelas nih, kenapa dia nggak mau komunikasi sama kamu, ada yang masih abu-abu. Nah itulah alasan-alasan yang disimpan. Mungkin ada suatu keadaan di mana dia harus ninggalin kamu, ada satu keadaan di mana dia kayak nggak mau komunikasi lagi ya, dan pisah diri kamu, menjauhi kamu. Tapi dia nggak benar-benar menjelaskan itu kenapanya gitu ya. Ya jadinya ya dia masih menyimpan rasanya sama kamu. Ada juga yang masih berharap setelah pisah atau nggak komunikasi ya. Intinya setelah nggak komunikasi lah ya. Entah kalian putus atau enggak, atau dapat closure atau enggak. Setelah nggak komunikasi, ada seseorang yang masih berharap, aku lihatnya di sini. Berharap seseorang kembali, mendekat lagi, balik lagi, hubungan kalian balikan ya. Kayak masih ada seseorang yang kayak masih mau membuka hati dan membuka dirinya, walaupun udah nggak komunikasi. Yang tadi aku bilang masih ada energi yang menunggu ya, menunggu kembali, menunggu datang lagi, menunggu muncul lagi. Ya, seseorang yang udah menjauh dan ke komunikasi itu masih ditunggu-tunggu. Ya. Tapi aku lihat ada energi 30% dari mereka yang kayak ingin melanjutkan hidupnya. Jadi setelah nggak komunikasi dia langsung berubah 100%. Kayak yaudah gue move on aja, gue harus jalanin masa depan gitu tanpa lo. Nah ada seseorang yang langsung berubah kayak gitu jiwanya. Tapi sedikit sih, lebih banyak yang kayak masih galau ya. Ada juga yang setelah nggak komunikasi langsung yakin mau pergi dari kehidupan seseorang. Kayak apa ya? Ya gue udah nggak mau lah muncul lagi dalam hidup lo. Gue pergi aja. Gue nggak mau kita saling terikat dan saling berhubungan lagi, apapun hubungannya gitu ya. Gue nggak mau kita terhubung atau masih deket atau masih komunikasi atau berteman di sosial media. Ada yang aku ngerasa kayak langsung ngeblok sosial medianya ya, kontaknya langsung diblok ya, kayak nggak mau komunikasi lagi lah. Intinya kayak ada seseorang memang yang menutup komunikasi, terlepas dari yang dia tinggalin itu kontak dia atau enggak, ngechat dia atau enggak, pokoknya dia langsung mau cut komunikasi. Tapi aku ngerasa ya beberapa dari mereka ini sebenarnya ada juga yang kayak ngeblok komunikasi, ngeblok kontak ya, atau unfriend dari sosial media atau apapun. Intinya kayak menutup komunikasi. Sebenarnya ada juga energi dari mereka yang itu tuh bukan kemauannya dia. Ya, tadi kan aku bilang kalau misalnya dia udah dealing sama orang lain, udah punya pasangan ya, setelah pisah atau nggak komunikasi diri kamu, dia mungkin ngeblok kamu, ngeblok kontak kamu gitu ya, sosial media kamu. Itu sebenarnya bukan keinginan dia, bukan kemauan dia, tapi itu keinginan pasangannya ya. Jadi ada seseorang yang memang dipush atau dipaksa buat ngeblok dan gak komunikasi lagi gitu ya sama masa lalu dan mantannya. Mungkin ya pasangannya takut kalau misalnya kalian masih komunikasi lagi, pasangannya mungkin takut kalau kalian masih deket, masih berhubungan, masih berkabar dan kontek-kontekan ya. Ada energi yang dimana seseorang kayak insecure kalau pasangannya masih terhubung sama masa lalunya ya. Jadi disuruhlah buat ngeblok atau unfriend dari sosial media. Ada yang berhari-hari aku ngerasanya sakit. Setelah nggak komunikasi ada yang sakit ya. Ada yang mencoba kayak menyakiti dirinya sendiri juga. Kayak dia ngerasa buat apa lagi lah gue hidup, nggak ada yang peduli juga gitu. Ada yang sakit berhari-hari sampai ke dokter juga ada, karena nggak mau makan juga ada yang sampai nggak mau makan
kayak lemas, atau ada yang kayak apa sih, kehilangan berat badan sampai kurus aku ngerasanya. Tapi beberapa orang di sekitarnya kayak tahu kalau dia tuh ya memang lagi patah hati ya, lagi broken heart. Iya, beberapa sih ada yang support dia, tapi kan ya mau sampai kapan support? Pasti ya dalam hatinya, deep inside-nya tuh ya tetap aja sedih walaupun ada orang yang support ya. Ada orang yang ngerasa kayak gue nggak tahu harus ngapain lagi, gue ngerasa kayak nggak punya apa ya, pilihan jalan, atau ngerasa kayak harus melanjutkan hidup atau move on, jadi stuck. Ada yang ngerasa stuck sama hidupnya ya, ngerasa stuck dan nggak tahu harus gimana, harus ngapain. Jadi semua hidupnya, semua aspek kehidupannya itu berantakan ya, karir ya, kerjaan, bisnis, jadi terbengkalai karena kan hatinya nggak enak. Jadi dia ngerasa ngelakuin apapun jadi nggak enak ya. Ada sih yang berefek kayak gitu kan, tapi ada juga yang saking sibuknya jadi lupa sama urusan hati ya. Ada yang fokus ke karirnya, ada juga yang kayak mengalihkan kegalauannya, patah hatinya itu kayak fokus ke karir, menyibukkan diri supaya teralihkan, supaya nggak kepikiran, supaya nggak terlalu stres. Kalau feminin ya, entah dia itu cewek atau cowok ya, yang ada jiwa feminin, dia itu biasanya setelah nggak komunikasi dia langsung fokus ke dirinya sendiri. Dia kayak langsung improvement diri atau develop dirinya gitu ya. Dari penampilan, ada yang langsung kayak mempercantik dirinya ya. Ada yang ke salon, kayak gue harus mempercantik diri nih, gue kurangnya apa ya, sampai gue tuh diputusin, sampai gue tuh ditinggalin, sampai gue tuh di ghosting gitu, apa gue nggak semenarik itu. Nah dia langsung kayak mempercantik diri ya, apa ya, biar dilihat ya seseorang menyesal setelah ninggalin dia atau mutusin dia, atau ya nggak mau komunikasi ya. Ada seseorang yang kayak menyikapi gitu semuanya dengan dewasa, kayak ya udah mungkin ini memang jalan hidupnya, harus jatuh dulu ya baru nanti mungkin bisa ketemu orang yang tepat. Ada yang sedewasa itu, tapi dikit, cuma 10% dari mereka yang sedewasa itu menanggapi setelah nggak komunikasi sama kamu ya. Ada yang setelah mempercantik diri gitu ya, memperbaiki penampilan gitu ya, ada yang langsung deket sama orang lain, ada yang main aplikasi dating ya, dating application. Iya, supaya lebih cepat move on, tapi itu cuma 20% dari mereka yang kayak gitu ya, supaya bisa lupain sama kamu. Walaupun udah mempercantik diri, kayak aku ngeliat ada seseorang yang memang kayak masih punya perasaannya ya, itu kan di luar aja kelihatannya, tapi kalau hati kan nggak bisa kan kita atur-atur seenaknya. Gue mau move on sekarang ya nggak bisa. Kalau hal-hal di luar kita kayak penampilan gitu bisa kita handle, bisa kita kontrol. Oh ya gue mau cantik, ya udah datang aja ke salon, datang aja ke dokter estetika, dokter kecantikan, langsung mungkin bisa berubah jadi cantik. Tapi kalau hati kan kita nggak bisa ngatur. Mau move on sekarang, mau healing sekarang, mau jatuh cinta sama siapa gitu, kita kan nggak bisa atur itu semua. Jadi walaupun dia udah mempercantik diri dan kayak mengubah penampilannya gitu ya supaya lebih cantik, nantinya tapi tetap masih punya perasaan sama kamu ya. Mereka itu sebenarnya butuh kekuatan. Ada yang ngerasa kayak nggak kuat, tadi kan aku bilang kan, ada yang galau banget, nggak tahu harus ngapain, stuck. Nah mereka tuh kayak butuh kekuatan sebenarnya ya, butuh kekuatan. Terus rasanya tuh ya kayak kalau bisa mereka teriak tuh teriak deh ya, saking keselnya, saking sedihnya ya sama apa yang terjadi sama dia. Ada yang rasanya tuh kayak mau marah ya, ada yang emosi sampai berhari-hari itu emosi sama siapa aja, emosi mau dia lagi kerja, mau dia di rumah, tapi orang-orang tahu gitu ya kok dia tuh lagi patah hati, jadi ya nggak ditanggepin ya. Ada yang ngerasa hidupnya tuh gitu-gitu aja, maksudnya nggak banyak perubahan setelah nggak komunikasi dan putus dari kamu ya, sampai dia mikir gue tuh mau apa sih dalam hidup gue tuh harus gimana sih, kok gue ngerasa nggak punya tujuan hidup ya. Tapi ada juga mereka yang langsung kayak fokus
ke apa ya, fokus lagi ke on the track gitu, on the track dimana dia fokus ke goalsnya, mimpi-mimpi dan tujuan hidupnya lagi ya. Tapi nggak dipungkiri mereka menyimpan kangen, rindunya sama kamu ya. Ada juga yang langsung kayak berubah lebih dekat ke Tuhan, langsung banyak ibadah. Karena kan saking galaunya nih, jadi ngerasa kayak harus apa ya, jadi kembali ke Tuhan. Jadi ngerasa kayak cuma Tuhan satu-satunya yang bisa nolongin dia, yang ngerti dia. Atau mungkin dia ngerasa kalau dia berdoa sama Tuhan bakalan dikabulin nih, permintaannya apa, entah dia balikan sama kamu atau apa gitu wishnya ya. Ada yang berdoa, ibadah sampai yang nangis-nangis juga ada, saking sedihnya ya, ngerasa nggak worth it gitu, ngerasa kayak langsung apa ya, langsung berkecil hati, langsung minder atau insecure. Gue tuh nggak cantik ya, gue tuh nggak ganteng ya, sampai seseorang tuh ninggalin, sedih ya. Ada yang sampai marah-marah, tadi aku bilang juga, rasanya tuh mau marah, sebenarnya marahnya sama kamu ya, atau dia mau marah sama kamu, atau kamu mau marah sama dia, bisa vice versa. Tapi nggak bisa marah karena kan udah nggak bisa komunikasi, udah terputus, jadi mau marah pun gimana ya. Ada yang sampai marah-marah sendiri atau nangis-nangis sendiri gitu di kamar, karena apa ya, karena mengeluarkan ini perasaan dan emosionalnya ya. Begitu cara seseorang mungkin mengeluarkan emosional yang dia rasain dan dia pendam. Ada juga mereka yang kayak tidur seharian, nggak ngapa-ngapain ya, males. Ada yang sampai nggak mau kerja, ada yang sampai kerjanya nggak masuk-masuk ya. Ini maksudnya dengan cara mereka tidur atau mereka istirahat, mereka pikir mereka bisa memendam rasa emosional, rasa kesel dan marahnya dia. Jadi mereka meluapkan lebih banyak kayak tidur, rebahan, istirahat, daripada dia marah-marah gitu ke siapa ya. Tapi ada juga yang kayak banyak dari mereka yang dideketin gitu ya sama orang-orang. Mungkin dia cantik atau ganteng, jadi banyak yang deketin. Tapi rasanya tuh kayak dia malah cuek ya. Ngerasa orang-orang itu mungkin nggak bisa bikin dia tertarik, atau ngerasa orang-orang itu memang nggak menarik buat dia. Tapi memang dianya ya masih ada perasaan kesel gitu ya, nggak komunikasi atau ditinggalin. Jadi kayak, apa sih lo gitu, gue nggak tertarik sama lo. Padahal mungkin ada yang cantik atau ada yang ganteng deketin dia, tapi dia nggak apa ya, nggak terpesona gitu ya. Iya, nggak bisa menarik hati dia. Ada juga memang kan yang langsung punya hubungan nih sama seseorang ya, di-link sama seseorang setelah nggak komunikasi atau putus. Tapi sebenarnya dia kayak nyoba aja gitu, nyoba aja buat punya hubungan yang baru, tapi dia belum punya perasaan sebenarnya sama orang itu. Kayak nyoba move on aja mungkin ya, mungkin dia pikir gini, kayak kalau dengan ada orang baru mungkin gue bisa move on. Tapi ternyata enggak, jalanin tapi nggak ada perasaan ya. Iya. Ada juga aku ngerasa gini, setelah nggak komunikasi ya, mungkin ada seseorang yang deketin lagi. Mungkin gini maksudnya, kamu sama dia kan nggak komunikasi nih, ada dari kalian memang ingin menutup komunikasi, tapi salah satu dari kalian tiba-tiba ngontek dan hubungin lagi. Nah, salah satu dari kalian juga yang dihubungin jadi kayak jijik, males, ilfeel, jadi malah kayak menjauh. Apaan sih lo, kan lo yang udah nggak mau komunikasi kemarin, kok tiba-tiba lo muncul lagi, lo nggak punya pendirian ya, lo labil ya gitu. Ada rasanya kayak gitu ya. Ada yang jadi baper, nggak mau makan berhari-hari, mogok makan. Ada yang malah traveling, liburan. Jadi kayak gue butuh ini nih, refreshing ya, butuh liburan biar nggak mumet ya. Ada kan yang tadi aku bilang setelah nggak komunikasi atau putus, apa ya istilahnya, kan jadi ini tuh, dia berubah jadi cantik. Banyak orang yang tertarik sama dia sebenarnya, tapi dia malah nggak merespon, terus dia malah kayak fokus ke diri sendirinya aja dengan kegalauannya. Kan walaupun dia udah merubah diri kan dia, tapi masih tetap galau kan. Tadi aku bilang masih ada yang menyimpan perasaan ya. Ada juga yang fokus ke hobi-hobinya ya, apapun dia hobinya, misalnya main sepeda lah, nggak tahu lah, tiba-tiba aku kepikiran dari main sepeda. Terus ada yang juga kayak jadi sering olahraga gitu biar lebih kurus, jadi lebih cantik, mungkin lebih ganteng ya.
Ada yang diet, karena tadi aku bilang ada seseorang yang ngerasa kayak dirinya nggak worth it, atau dia minder, insecure. Kenapa dia bisa sampai orang nggak mau komunikasi dan ninggalin dia. Nah, ada yang sampai kayak gitu diet, ya. Ada yang memang sabar, masih nunggu-nunggu, entah nunggu jodoh atau nunggu dia, ya, yang supaya kembali lagi. Kapan nih orang kembali ya? Kapan orang yang hubungin aku atau komunikasi ke aku lagi? Aku masih berharap gitu. Aku masih butuh penjelasan. Ya, ada yang kayak butuh penjelasan. Ya, adalah seseorang yang masih memutuskan buat menunggu di sini. Sabar banget nunggu. Apa yang ditunggu kira-kira ya? Padahal mungkin orang lain udah nggak terlalu peduli sama dia. Ya, saran aku ya, kita boleh sih menunggu seseorang, tapi harus tahu juga mau sampai kapan. Dan kita boleh nunggu seseorang, tapi yang pasti-pasti aja yang nunggunya, jangan yang nggak pasti. Waktu itu kan terus berjalan, ya, umur terus bertambah, bukankah begitu? Jadi harus realistis, ya, boleh pakai hati tapi tetap realistis. Ada juga yang setelah nggak komunikasi langsung menutup diri atau membatasi diri dari sekelilingnya nih. Aku lihat dia jadi membatasi diri dari sekeliling, ya, kayak menutup dirinya, tapi dia jadi fokus ke dirinya sendiri. Entah dia ngapain sama dirinya gitu. Pokoknya ada yang kayak asik sama dunianya sendiri, ada yang sibuk sama dunianya sendiri, ya. Intinya dia nggak mau dekat sama siapapun, entah ada romantic feelings, entah sama teman-temannya juga dia kayak membatasi diri dari siapapun mungkin ya. Oke, kita move ya. Ini nanti kita lanjut di tema berikutnya. Kita move untuk inisial dan zodiaknya apa. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Nanti dicek ya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Bisa jadi ini energinya aja, nggak usah dibawa baper ya sayang ya. Di sini ada zodiak Scorpio, Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Virgo, Cancer, Leo, Libra. Untuk inisial hurufnya bisa salah satu dari huruf ini di nama kamu atau nama dia. Ada huruf O, U, P, R, B, Q, S, H, Z, I, X, F, V, N, G ya. Nih aku zoom. Oke. Ini aja ya, sayang ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!